Halo, kita jumpa lagi di channel Welinas Bayang Official. Kita kembali lanjut pembahasan tentang soal-soal. Kali ini kita akan mulai lagi tentang soal UKOM uji kompetensi kebidanan. Oke, soal nomor 1. Seorang perempuan umur 54 tahun datang ke praktek mandiri bidan, mengeluh tidak mengalami menstruasi, malas berhubungan seksual, dan merasa nyeri saat berhubungan seksual. Apakah asuhan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Terapi hormon. B. Ganti posisi hubungan seksual. C. Menganjurkan untuk menggunakan krim atau jeli saat berhubungan seksual. D. Memberikan konseling untuk tidak berhubungan seksual. E. Memberikan antibiotik sebelum melakukan hubungan seksual. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah C. Menganjurkan untuk menggunakan krim atau jeli saat berhubungan seksual. Karena ini merupakan masalah yang terjadi pada masa menopause ya, di mana terjadi perubahan hormon sehingga terjadi kekeringan pada bagian vagina oleh karena produksi lendir yang berkurang. Ataupun mengatasi masalah tersebut dilakukan adalah menggunakan krim atau jeli sebagai pelumas pada vagina untuk bisa melembabkan sehingga bisa memberi kenyamanan saat berhubungan seksual. Jawabannya C. Nomor 2. Seorang remaja berusia 14 tahun datang ke praktik mandiri bidan, mengeluh merasa sensitif, cemas, susah tidur, sakit perut, dan payudara terasa tegang. Bidan memberikan informasi mengenai masalah tersebut. Informasi apakah yang diberikan yang paling tepat kepada remaja tersebut? A. Info pramenstrual syndrome. B. Info tentang siklus haid. C. Informasi tentang dismenor. D. Informasi tentang kesehatan reproduksi. E. Informasi tentang kelainan siklus haid. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah A, ya, informasi tentang pramenstrual syndrome. Jadi pramenstrual syndrome ini biasa terjadi 7 sampai 10 hari menjelang menstruasi ataupun menjelang haid. Soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 23 tahun datang ke rumah sakit, mengeluh merasa nyeri di perut bagian bawah, mengeluarkan cairan keputihan, dan hasil pemeriksaan laboratorium, wanita tersebut mengalami Chlamydia trachomatis. Nah, terapi apakah yang diberikan kepada wanita tersebut? A. Amoksisilin. B. Kanamisin. C. Ampicillin. D. Doxycycline. E. Ketoconazole. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah D. Doxycycline. Nah, jadi doxycycline ini merupakan terapi yang diberikan untuk infeksi chlamydia ya. Ya, diberikan doxycycline 100 mg per oral 2 kali sehari selama 7 hari. Atau bisa juga dengan jenis yang lain, yaitu azithromycin atau Zithromax 1 gram per oral dalam dosis tunggal. Nah, namun perlu diketahui doxycycline ini dikontraindikasikan selama kehamilan. Jadi kalau wanita hamil tidak boleh menggunakan antibiotik ini. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Doxycycline. Soal nomor 4. Seorang perempuan umur 46 tahun datang ke praktik mandiri bidan, mengeluh merasa malas berhubungan seksual karena merasa nyeri. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang dialami wanita tersebut? A. Dysuria. B. Dysmenor. C. Vaginismus. D. Neuralgia. E. Dyspareunia. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E, ya, dyspareunia. Dyspareunia ini merupakan nyeri yang terjadi
ya pada saat berhubungan seksual. Dan ini bisa bersifat kambuhan ataupun menetap ataupun bisa terjadi selama senggama berlangsung. Nah, dysuria ini merupakan masalah atau gangguan saat buang air kecil ya, pada buang air kecil. Dysmenor ini adalah masalah ataupun sakit saat menstruasi. Vaginismus ini kelainan pada otot vagina yang bisa tiba-tiba mengencang ya ataupun menjepit ya saat melakukan hubungan seksual. Dan kalau neuralgia ini merupakan masalah saraf pada wajah. Nah, jadi jawabannya E, dyspareunia. Oke, soal nomor 5. Seorang remaja berumur 15 tahun datang ke praktik mandiri bidan dengan keluhan siklus haid yang pendek, haidnya 2 kali sebulan. Wanita tersebut merasa cemas dengan kondisinya. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang dialami perempuan tersebut? A. Polimenore, B. Dysmenore, C. Hipomenore, D. Menometrorargi, E. Amenore. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A, ya, polimenore. Di mana polimenore ini adalah siklus yang pendek kurang dari 21 hari. Siklus haid normal itu adalah 21 hari sampai 35 hari. Nah, jadi kalau dia kurang dari 21 hari, itu disebut dengan polimenore. Dan kalau dia lebih dari 35 hari, itu adalah oligomenore. Nah, jadi kalau hipomenore itu adalah jumlah darah haid yang keluar sedikit dan lamanya haid juga sangat singkat ya. Haid normal itu 2-7 hari. Jadi kalau hipo itu bisa mungkin haidnya hanya 1 hari saja dan darahnya juga sangat sedikit. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A, polimenore. Soal nomor 6. Seorang perempuan umur 32 tahun datang ke praktik mandiri bidan mengeluh terlambat haid 2 bulan. Hasil anamnesis, ibu menggunakan kontrasepsi kondom. Ibu mengatakan tidak ingin hamil lagi karena sudah mempunyai 4 orang anak. Hasil pemeriksaan planotes positif. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Psikologis kehamilan, B. Kehamilan trimester 1, C. Gangguan psikis, D. Konflik psikologis, adalah E. Unwanted pregnancy. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak dikehendaki. Karena sudah diterangkan pada kasus bahwa ibu tersebut tidak ingin hamil lagi karena sudah memiliki 4 orang anak. Ya, jadi jawabannya adalah E, unwanted pregnancy. Soal nomor 7. Seorang perempuan umur 24 tahun, gravida 2, partus 0, abortus 1, hamil 32 minggu, datang ke praktek mandiri bidan kontrol kehamilan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, TFU 30 cm, janin tunggal hidup intrauterin, presentase kepala. Ibu merasa khawatir merawat bayi nantinya. Support apakah yang dibutuhkan ibu hamil pada kasus tersebut? A. Support mental, B. Support tenaga kesehatan, C. Rasa aman, D. Kenyamanan, E. Persiapan menjadi orang tua. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah E. Persiapan menjadi orang tua. Karena juga usia kehamilan sudah 32 minggu dan semua tanda-tanda vital adalah dalam batas normal. Ya, jadi support tenaga kesehatan itu berupa penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan yang bisa diberikan pada awal kehamilan. Kalau rasa aman itu berupa situasi atau kejadian ya di mana wanita hamil itu
butuh hak ataupun informasi tentang kesehatan reproduksinya. Ya, supaya ibu hamil itu merasa nyaman dan ikut aktif berpartisipasi. Dan kalau kenyamanan itu artinya adalah di mana wanita hamil itu kan mengalami banyak perubahan yang mengakibatkan ketidaknyamanan. Jadi di situ dia butuh rasa ataupun penjelasan bagaimana untuk mengatasi ataupun menurunkan masalah ketidaknyamanan. Sedangkan kalau persiapan sibling ya, kalau persiapan sibling itu adalah persiapan yang dibutuhkan wanita hamil bagi yang sudah memiliki 2 anak ataupun lebih ya, kecemburuan ya dari anak pertama terhadap adiknya gitu. Nah, jadi itu adalah beberapa kebutuhan psikologis yang dibutuhkan wanita hamil. Nah, jadi di sini yang dibutuhkannya itu adalah persiapan menjadi orang tua, di mana wanita tersebut harus menghadapi ataupun mempersiapkan diri menjadi orang tua, persiapan perawatan bayi dan yang lain-lainnya. Jawabannya adalah E, persiapan menjadi orang tua. Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel Welinas Bayang Official. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat.